070. Saya Muhammad Faisal Rahman dengan NIM D1C024-074. Saya dengan Rendiansa dengan NIM D1C024-014. Saya Nirma Dewi dengan NIM D1C024-066. Saya Ida Agria dengan NIM D1C024-064. Saya Liza Suyani dengan NIM D1C024-008. Baik, di sini kami akan mempresentasikan video kami yang berjudul yaitu makna dari sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Di sini kami dari kelompok 1 dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya dengan abang siapa? Saya Muhammad Aziz dari program studi Teknologi Hasil Pertanian angkatan 2020. Ya, di sini bang saya akan bertanya, bagaimana pendapat abang terkait penerapan makna sila pertama? Kalau ditanya soal penerapan makna sila pertama ya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, tentunya kita sebagai individu harus bisa meyakini bahwasanya Tuhan yang Maha Esa itu yang menciptakan alam semesta ini. Yang pertama ya. Kemudian kita tidak bisa juga memaksakan untuk setiap individu itu untuk memeluk agama yang sama. Jadi kita tuh lebih ditekankan untuk menghargai terhadap adanya perbedaan. Kalau dari makna penerapan sila yang pertama. Jadi kita juga tidak boleh menunjukkan sikap diskriminatif terhadap agama lain. Bisa kita menunjukkan sikap toleransi terhadap agama-agama yang lain, terhadap penganut-penganut yang lain. Itu bagaimana pendapat abang mengenal kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing? Kalau ditanya soal kebebasan tentang beragama ya kita menjalankan agama sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, tidak saling memaksakan satu golongan untuk sama terhadap kita. Kita lebih dituntut untuk menghargai terhadap perbedaan yang ada. Jadi dari perbedaan itulah yang nantinya bisa menimbulkan sikap dari kebebasan beragama masing-masing. Dan juga tentang apa tadi? Yang kedua? Tentang Penghormatan ya, kita sebagai individu juga kita harus bisa menghormati terhadap adanya perbedaan dari agama yang mereka anut. Bukan cuma kita menghargai terhadap agama kita, tapi juga kita harus bisa menunjukkan sikap kita untuk menghargai kepada agama-agama yang lain. Bahwasanya ya agama yang mereka jalankan itu agama mereka. Kita tidak boleh menghargai atau mengusik terhadap agama yang mereka jalankan. Bagaimana pendapat abang mengenai penerapan sikap toleransi yang ada? Kalau berbicara soal toleransi ya, tentunya itu berkaitan tentang bagaimana sikap kita sebagai individu untuk saling menerima, menghargai, dan menghormati terhadap adanya perbedaan. Nah, jadi kita tidak bisa mungkiri juga kan, bahwasanya di satu Indonesia ini itu kan agamanya beda-beda, sukunya beda-beda, rasanya beda-beda, budayanya juga beda-beda, terutama di kampus kita lah, itu juga banyak sekali perbedaan. Nah, dari perbedaan itulah bagaimana kita caranya menghormati terhadap perbedaan tersebut, saling menghargai, tidak mendiskriminatif, tidak menghardik, mencaci. Nah, kita harus bisa menunjukkan sikap bahwasannya kita itu mengamalkan Pancasila yang terutama sila pertama itu. Kita harus bisa bersikap toleransi, menghormati terhadap adanya perbedaan yang ada, sehingga menciptakan suatu dari perbedaan itu yang bisa melekatkan, bukan malah menghancurkan. Itu. Bang, terima kasih atas jawabannya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih bang. Oke, sama-sama. Baik kak, di sini kami dari kelompok 1 dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya di sini dengan kakak siapa? Saya Nirmala Islamia. Iya. NIM-nya D1C023-263. Kakaknya? Saya Nurma Siagian dengan NIM D1C023-007. Lanjut Kak, pertanyaan pertama yaitu bagaimana pendapat Kakak itu terkait penerapan makna sila pertama Pancasila yang ada di lingkungan kampus ini? Menurut saya ya, penerapan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa itu mungkin di lingkungan kampus bisa dilakukan dengan menghormati kebebasan beragama di sini, terus juga bisa dengan memfasilitasi penyediaan fasilitas ibadahnya gitu. Bisa juga dengan menciptakan lingkungan yang toleran terhadap keragaman keyakinan, kan di sini beragam-beragam kan keyakinannya gitu. Terus juga di kampus juga bisa mengadakan kegiatan yang bisa menguatkan nilai spiritual mahasiswanya lah, seperti perayaan hari besar agama secara instruktif atau diskusi lintas agama. Dan juga selain itu bisa
menciptakan pencegahan terhadap diskriminasi atau radikalisme yang bisa juga untuk mendukung karakteristik mahasiswanya juga. Terima kasih Kak. Bagaimana pendapat Kakak mengenai kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing yang ada di kampus? Untuk kebebasan beragama dan penghormatannya itu ya bisa diwujudkan dengan salah satu caranya tadi itu ya dengan menyediakan fasilitas ibadahnya yang layak dan juga menghormati hari besar keagamaan dan memberikan kelonggaran bagi mahasiswa untuk menjalankan ibadah di sini. Untuk pertanyaan ketiga Kak, bagaimana pendapat Kakak mengenai penerapan sikap toleransi yang ada? Pendapat saya yaitu bahwa penerapan sikap toleransi yang ada di lingkungan itu kayak penting nggak sih? Karena di sini kita kan beragam, terus harus menjaga hubungan yang baik. Seperti dampak positifnya yaitu menjaga keharmonisan antar kita gitu. Terus meningkatkan kebersamaan dan juga mendorong pemahaman yang lebih luas dan juga menambah relasi seperti itu. Oke. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian, terima kasih. Baik Bang, di sini kami dari kelompok 1 dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya dengan Abang siapa? Ya, nama saya Rizky Ramadhani Putra dari THP Angkatan 2022. NIM-nya Bang. Baik Bang, di sini saya akan bertanya, bagaimana pendapat Abang terkait penerapan makna sila pertama? Di lingkungan kampus atau di luar kampus? Lingkungan kampus. Penerapan ya? Iya. Kalau pendapat di kampus ini di sini kan ada dua agama yang memang dominasikan agama Kristen. Kalau di penerapannya, kalau percayaan hari ibadah, kalau untuk agama Kristen di sini ya tergolong ya masih kayak kental agamanya. Sebenarnya dengan Islam juga masih juga. Oke. Ya Bang, baik Bang. Lanjut pertanyaan kedua. Baik Bang, pertanyaan kedua, bagaimana pendapat Abang mengenai kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing? Sebelumnya kan kalau tentang keyakinan penghormatan itu kan sudah diajarkan dari kecil ya, kita tentang menghormati agama yang lain. Mungkin untuk yang di lingkungan keluarnya mungkin lebih menyesuaikan kondisi lingkungan sekitar lah ya, seperti itu. Bagaimana pendapat Abang mengenai penerapan sikap toleransi menurut kampus Bang? Sikap sama toleransi ya, mungkin di sini ya di kampus kita kalau saling bertemu sama beda agama mungkin kita toleransinya kita sapa, salam, senyum, itulah. Mungkin hanya sedang mengobrol atau salam-salaman seperti itu. Oke. Tutup. Oke, baik Bang, terima kasih atas jawabannya. Cukup sekian, terima kasih Bang. Baik Bang, di sini kami dari kelompok 1 dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Sebelumnya dengan Abang siapa? Saya Afridudi Alfiadi Putrasima dengan NIM J1A11-9008. Saya prodi program studi teknologi hasil pertanian. Baik, pertanyaan pertama Bang, bagaimana pendapat Abang terkait penerapan makna sila pertama Pancasila yang ada di lingkungan kampus ini? Kalau menurut saya pribadi, pendapat saya tentang penerapan sila pertama, bagaimana kita harus taat kepada ketuhanan yang Maha Esa, yang mana di sini kita beragam, ada minoritas, mayoritas, yang mana mengajarkan kita sebagai mahasiswa untuk taat atau mengindahkan yang sudah beragama. Contohnya saya pribadi harus taat, saya Kristen, yang mana harus taat ibadah yang saya lakukan yang pada setiap hari Minggu, dan yang kedua itu mengindahkan yang sesuai kepercayaan masing-masing, saling menghormati sesama kita mahasiswa, yang minoritas maupun mayoritas, dan tidak memaksakan agama kepada orang lain. Juga ikut dalam berbagai kegiatan agama maupun yang
non maupun tidak. Itu sih pendapat menurut saya. Bagaimana pendapat Abang mengenai kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing di lingkungan kampus? Kalau kebebasan beragama itu, menurut saya pribadi, kebebasan beragama itu kita harus saling berpendapat sih. Berpendapat, diterima pendapat kita, juga pendapat orang lain kita harus menerima. Juga tadi toleransi ya. Toleransi kita harus ya tadi yang saya bilang menghargai perbedaan agama. Yang mana kan di sini juga yang saya bilang tadi ada mayoritas minoritas, dan juga menghargai perbedaan agama dan keyakinan orang lain, meningkatkan pemahaman kita, yang mana kita ini sama-sama mahasiswa sudah tahu mana baik buruknya dan memahami pemahaman tentang agama dan keyakinan orang lain, juga mempraktikkan nilai-nilai yang sudah diajarkan sama orang tua kita maupun sama yang contohnya kayak ya maaf yang beragama Islam, ulama-ulama atau ustadz, dan juga saya pribadi seperti saya pendeta juga seperti itu, juga harus menerapkan yang sudah diajarkannya dari lahir. Bagaimana kita di sini mahasiswa saling berinteraksi, memahami dan menghargai. Itu sih menurut saya. Bagaimana pendapat Abang mengenai kebebasan beragama dan penghormatan yang berbeda-beda? Kalau penghormatan yang berbeda-beda dan kebebasan ya, kebebasan beragama itu kita yang utama di perguruan tinggi ini kita harus saling toleransi sih. Berbeda-beda itu tidak menyulitkan kita untuk saling menjauhi. Berbeda-beda kan tetap satu. Itulah yang mana Pancasila, Tuhan Yang Maha Esa, dan selanjutnya seterusnya seperti itu. Kita harus keyakinan, punya keyakinan sendiri, pendirian sendiri, dan juga kita tidak boleh melukai hati yang berbeda-beda agama. Hak kita ada beragama Kristen, hak yang lain beragama Islam, contohnya agama lain yang sudah ada di Indonesia ini berapa agama? 6 agama di sini. Juga kita harus saling menghargai, menghormati, saling menciptakan rasa peduli, yang mana sedang ada ibadah kita menghormati, sedang ada yang orang sholat, waktunya sholat kita harus menghargai juga, waktunya azan berbunyi di mana sore maupun maghrib maupun siang dan seterusnya seperti itu kita harus menghormati. Itulah hak kita sebagai mahasiswa di sini. Saling toleransi itu utamanya, toleransi dan menghargai tadi. Kalau kita tidak bisa menghargai, berarti kita sudah melanggar atau yang sudah kita rusak apa yang diajarkan oleh kedua orang tua kita. Dan seperti yang saya bilang tadi, yang pendeta beragama lain ataupun ustadz-ustadz lain itu juga sudah melanggar apa yang mereka ajarkan ke kita. Kita saling menghargai di mana ada mayoritas minoritas. Itu saja sih menurut saya, pendapat saya pribadi. Baiklah Bang, atas jawabannya cukup sekian. Terima kasih Bang. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Romi Aldiansah dengan NIM D1 C024078. Sini saya dari kelompok 1 ingin mewawancarai abang-abang ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Hairul Umam. Perkenalkan nama saya Mazmul Hayat. Perkenalkan saya Rosmanuddin. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai tentang Pancasila, sila pertama yaitu ketuhanan Maha Esa. Maka pertanyaannya yaitu bagaimana pendapat Anda terkait penerapan makna sila pertama Pancasila? Sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung makna yang mendalam mengenai penghormatan terhadap agama dan kepercayaan yang diyakini oleh setiap individu. Penerapan sila ini sangat relevan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia yang plural, karena ia mengajarkan pentingnya toleransi, penghormatan terhadap kebebasan beragamanya, serta pengakuan bahwa setiap orang memiliki untuk menjalankan keyakinan agamanya masing-masing. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pendapat Anda mengenai kebebasan beragama dan penghormatan terhadap keyakinan masing-masing? Kebebasan beragama adalah hak asasi manusia
fundamental yang meliputi kebebasan untuk memilih, mempraktikkan dan menyebarkan keyakinan agama tanpa adanya pemaksaan atau diskriminasi. Hal ini penting untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan humanis, di mana setiap individu dapat menjalani hidupnya sesuai dengan keyakinan dan masing-masing. Pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan sikap toleransi yang ada? Penerapan sikap toleransi di kampus sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan damai. Dengan saling menghormati perbedaan, mahasiswa dapat bekerja sama yang lebih baik dan belajar menghargai keberagaman. Kampus perlu menyediakan ruang dialog agar sikap toleransi dapat berkembang dengan baik. Contohnya, saat ada acara keagamaan atau budaya dari kelompok tertentu, mahasiswa lain ikut menghormati dan mendukung meskipun mereka berbeda keyakinan atau latar belakang. Toleransi juga terlihat saat diskusi, di mana setiap orang diberi kesempatan untuk berbicara tanpa merasa dihina atau dihakimi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.